Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Windia Cantikasari dari Program Studi Matematika Fakultas MIPA Universitas Mataram Angkatan 2018. Saya akan menjelaskan tentang polinomial berbagai ordo dalam regresi serta model dengan variabel dummy. Baik, langsung saja untuk materi pertama, yaitu polinomial berbagai ordo dalam regresi. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, bahwa regresi itu adalah metode pendekatan untuk mengetahui bagaimana hubungan antara variabel bebas Y berdasarkan dengan variabel tak bebas X, di mana selain menggunakan regresi linear, hubungan antara variabel Y dan X itu juga dapat dicari dengan metode regresi polinomial. Untuk nilai variabel Y yang bervariasi, nyata regresi polinomial itu dapat menghasilkan pendekatan yang lebih baik dibandingkan dengan regresi linear. Untuk model yang mencakup variabel prediktor X1, X2 sampai dengan XK, model dalam bentuk aslinya itu dapat ditulis sebagai Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1 ditambah beta 2 X2 sampai dengan ditambah beta K XK ditambah errornya. Untuk tipe atau bentuk yang paling umum dari model linear, untuk variabel X1, X2 sampai XK itu kita dapat bentuk Y sama dengan beta 0 Z0 ditambah beta 1 Z1 tambah beta 2 Z2 sampai dengan beta P minus 1 ZP minus 1 ditambah dengan error. Di sini kita misalkan ini adalah persamaan 2. Untuk nilai Z0 itu nilainya adalah 1, yang merupakan variabel dummy yang selalu ada di dalam model tetapi secara umum tidak akan ditampilkan. Hanya beberapa saja secara matematik itu lebih nyaman untuk memasukkan Z0 ke dalam modelnya. Model polinomial dalam berbagai order. Yang pertama, model order pertama atau first order models. Dari persamaan 2 yang sebelumnya, jika kita misalkan P itu sama dengan 2, maka Z1 kita akan misalkan sebagai X. Nah, dari persamaan 1.2 itu kita dapat tuliskan model order pertama yang paling sederhana dengan satu variabel prediktor, yaitu Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1X ditambah dengan error. Nah, jika kita menggunakan P itu sama dengan K plus 1 dan kita misalkan ZJ nya XJ, dari persamaan 2 untuk beta P minus 1, P nya kita ganti K plus 1, maka kita dapat betanya sama dengan beta K, sehingga kita dapat tuliskan model order pertama yang paling sederhana untuk K variabel prediktor, yaitu Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1 ditambah beta 2 X2 sampai dengan beta K XK ditambah error. Nah, untuk mencari konstanta beta 1 dan beta 2 dapat menggunakan rumus seperti ini. Diturunkan dengan menurunkan Y, persamaan Y dengan X1 dan persamaan Y dengan X2. Yang kedua ada model order kedua atau second order models. Dari persamaan 1.2 sebelumnya, jika kita pilih P-nya sama dengan 3, maka Z1 kita misalkan dengan X, Z2 kita misalkan dengan X kuadrat, dan beta 2 kita misalkan dengan beta 11. Sehingga dari persamaan 1.2 kita dapat tuliskan model order kedua atau model order kuadratik itu dengan satu variabel bebas, satu variabel prediktornya yaitu Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1X ditambah beta 11X kuadrat ditambah dengan error. Nah, untuk P yang sama dengan 6, Z1 nya kita misalkan dengan X1, Z2 kita misalkan dengan X2, Z3 X1 kuadrat, Z4 kita misalkan dengan X2 kuadrat, Z5 kita misalkan dengan X1, X2, dan seterusnya, maka kita dapat tuliskan modelnya yaitu seperti ini. Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1X ditambah beta 2 X2 ditambah beta 11 X1 kuadrat sampai dengan ditambah dengan beta 12 X1 X2 ditambah error. Nah, untuk order 2 penuh dalam variabel K kita dapat diperoleh dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Untuk nilai P yang 1 plus K tambah 1 per 2K, K minus 1 itu akan menghasilkan 1 per 2K plus 1, K plus 2 dengan konstanta beta 1 dan beta 2 dapat diperoleh dengan rumus di bawah ini. Model order ketiga atau third order model. Dari persamaan 1.2 kita misalkan
misalkan P-nya sama dengan 4 dengan nilai Z seperti ini dan nilai betanya seperti ini, maka kita dapat menuliskan model orde ketiga dengan satu variabel prediktornya yaitu Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1X ditambah beta 11X kuadrat ditambah beta 111X pangkat 3 ditambah juga dengan errornya. Nah, untuk yang P sama dengan 10, kita akan mendapatkan model orde ketiga dengan dua variabel prediktor seperti ini. Dengan rumus untuk mencari konstanta B1 dan B2, beta 1 dengan beta 2, yaitu seperti ini. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang model dengan variabel dummy. Variabel dummy adalah variabel yang digunakan untuk mengkuantitatifkan variabel yang bersifat kualitatif. Data kualitatif itu harus berbentuk data kategorik, di mana data tersebut belum bisa dibuat regresi secara langsung. Oleh karena itu, kita memerlukan peran dari variabel dummy. Nah, variabel dummy itu disebut juga sebagai variabel indikator, variabel biner, kategorik, variabel boneka, atau variabel dikotomi. Pada prinsipnya, variabel dummy ini merupakan perbandingan karakteristik. Misalnya, perbandingan kondisi atau besaran dan jumlah konsumen yang merasa puas terhadap suatu produk dan konsumen yang tidak puas dengan produk tersebut, serta perbandingan besarnya gaji antara laki-laki dan juga perempuan. Teknik pembentukan variabel dummy dan estimasi. Variabel dummy itu hanya memiliki dua nilai, yaitu 1 dan 0. Kenapa? Kita perhatikan data kategorik berikut. Misalnya kita mempunyai dua data, yaitu konsumen puas dan konsumen yang tidak puas. Apakah kita bisa menggunakan kategorik selain 1 dan 0? Nah, jika kita menggunakan kode kategorik selain 1 dan 0, misalnya kita pakai kodenya yaitu 1 dan 2, hal ini berarti kita telah memberikan nilai pada konsumen yang tidak puas itu 2 kali konsumen yang puas. Oleh karena itu, variabel dummy hanya memiliki dua nilai yaitu 1 dan 0, di mana 1 ini menunjukkan kelompok yang mendapat perlakuan dan nilai 0 ini biasanya menunjukkan kelompok yang tidak mendapat sebuah perlakuan. Dari contoh di atas kita bisa misalkan konsumen yang puas itu memiliki nilai 1 dan konsumen yang tidak puas itu memiliki nilai 0. Regresi yang dibuat itu menunjukkan kondisi di mana konsumen merasa puas dengan harga dengan nilai 1, nilai dummy-nya yaitu 1, yang berarti dummy-nya itu ada dalam model. Sedangkan untuk kondisi sebaliknya, konsumen yang tidak merasa puas dengan nilai dummy yaitu 0, maka dummy di dalam model itu hilang. Jadi modelnya hanya akan menunjukkan kondisi ada atau tidak adanya dummy. Contoh nih, penelitian mengenai pengaruh daerah tempat, yaitu kota atau desa, terhadap harga berbagai macam produk. Kita dapatkan modelnya yaitu Y sama dengan alpha ditambah beta D dan ditambah dengan E, di mana Y ini merupakan harga produknya, D ini merupakan variabel dummy untuk daerah tempat tinggal yang bernilai 1 untuk kota dan bernilai 0 untuk desa, sedangkan E ini untuk kesalahan random atau errornya. Dari model yang kita dapat misalkan rata-rata harga produk untuk yang kota dengan variabel dummy-nya sama dengan 1, kita dapat bahwa alpha ditambah beta itu adalah harga untuk yang di kota, sedangkan harga untuk yang di desa dengan D-nya sama dengan 0, maka kita dapat harganya yaitu alpha. Dengan melakukan uji hipotesis dengan beta sama dengan 0, itu berarti tidak terdapat perbedaan harga antara daerah perkotaan dengan daerah pedesaan. Sedangkan untuk yang betanya tidak sama dengan 0, maka terdapat perbedaan antara harga daerah perkotaan dengan yang di pedesaan. Misalnya hasil estimasi dengan metode limit square untuk model di atas, kita dapat nilai yaitu Y sama dengan 9,4 ditambah 16D dengan R kuadrat yaitu 96,54%. Hal ini berarti bahwa alfanya bernilai 9,4 dan betanya bernilai 16. Artinya untuk harga produk di daerah perkotaan kita substitusikan nilai D-nya itu sama dengan 1 ke dalam persamaan Y, maka kita dapat rata-rata harga produknya untuk daerah perkotaan yaitu Rp25,4.000, sedangkan untuk daerah pedesaan kita substitusikan nilai D-nya itu sama dengan
sehingga kita dapat nilai rata-rata harga produknya yaitu Rp9,4.000. Dengan demikian, kita dapat simpulkan bahwa harga produk daerah perkotaan itu lebih mahal dibandingkan dengan harga produk di daerah pedesaan. Macam-macam variabel dummy. Yang pertama, regresi atas satu variabel kualitatif untuk dua kategori. Dari data yang diberikan, kita misalkan ingin meregresikan variabel kualitatifnya untuk jenis kelamin terhadap penghasilan dengan kuantifikasi laki-laki yaitu 1 dan perempuan itu 0. Sehingga kita dapatkan model regresinya yaitu berbentuk Y sama dengan alpha ditambah dengan beta D, di mana Y ini merupakan penghasilan dan D itu adalah variabel dummy untuk jenis kelaminnya. Misalkan setelah melakukan pengolahan data, persamaan regresi yang terbentuk yaitu Y sama dengan 647884 ditambah 552801D. Model ini memungkinkan kita untuk mengetahui perbedaan penghasilan berdasarkan dengan jenis kelamin. Dengan interpretasi, alpha itu merupakan rata-rata penghasilan pekerja untuk perempuan, betanya itu merupakan besarnya perbedaan penghasilan pekerja laki-laki dengan perempuan, sedangkan untuk alpha plus beta itu merupakan rata-rata penghasilan pekerja laki-laki. Untuk D sama dengan 0, kita substitusikan ke persamaan, maka kita dapatkan rata-rata penghasilan pekerja perempuan atau alpha itu sebesar 600.407.884. Sedangkan untuk D sama dengan 1, rata-rata penghasilan pekerja laki-laki kita substitusikan ke dalam persamaan, kita dapat nilai Y-nya yaitu 1.206.85. Yang kedua, regresi atas satu variabel kuantitatif dan satu variabel kualitatif untuk dua kategori. Contohnya, kita akan menganalisis mengenai gaji dosen di sebuah perguruan tinggi swasta di Jakarta berdasarkan dengan jenis kelamin dan lamanya mengajar. Kita definisikan Y itu gaji seorang dosen, X-nya itu adalah lama mengajar dengan satuan tahun, D itu bernilai 1 untuk dosen laki-laki dan 0 untuk dosen perempuan. Sehingga kita dapatkan model Y sama dengan alpha 1 ditambah alpha 2D ditambah beta X ditambah dengan error. Dari model yang didapat, kita dapat lihat bahwa rata-rata gaji dosen perempuan kita substitusikan D-nya sama dengan 0, maka kita dapat Y sama dengan alpha 1 ditambah dengan beta X. Sedangkan untuk rata-rata gaji dosen laki-laki, kita substitusi nilai D-nya sama dengan 1, maka kita dapat nilai Y sama dengan alpha 1 ditambah alpha 2 ditambah dengan beta X. Dengan hipotesis bahwa alpha 2 sama dengan 0, maka tidak ada diskriminasi gaji antara dosen laki-laki dan dosen perempuan. Sedangkan alpha 2 tidak sama dengan 0, maka ada diskriminasi gaji antara dosen laki-laki dan dosen perempuan. Misalnya, gaji dosen laki-laki lebih besar daripada dosen perempuan. Secara geometris kita dapat gambarkan sebagai berikut. Yang ketiga, regresi atas satu variabel kuantitatif dan satu variabel kualitatif dengan lebih dari dua kategori. Misalnya, di dalam pendidikan kita mempunyai 3 kategori. Yang pertama, tidak tamat SMU. Yang kedua, tamat SMU. Dan yang ketiga, tamat perguruan tinggi. Kita ingin tahu berapa pengeluaran untuk healthcare per tahunnya. Dalam membuat dummy, ini ada catatan, jika data mempunyai kategori sebanyak M, maka kita hanya perlu memerlukan M-1 variabel dummy. Seperti contoh di atas, terdapat 3 kategori, berarti kita hanya memerlukan 3 dikurangi 1, yaitu 2 variabel dummy. 2 variabel dummy tersebut yaitu kita misalkan D1 dan D2 dengan didefinisikan D1 bernilai 1 untuk tamat SMU, 0 untuk lainnya, D2-nya bernilai 1 untuk tamat perguruan tinggi dan 0 lainnya. Kita perhatikan model Y sama dengan alpha 1 ditambah alpha 2 D1 ditambah alpha 3 D2 ditambah beta X ditambah dengan error, di mana
Y di sini adalah pengeluaran untuk healthcare per tahun, sedangkan X ini pendapatan per tahunnya dengan nilai D seperti sebelumnya, D1, 1 untuk tamat SMU, 0 untuk lainnya, D2 juga 1 untuk tamat perguruan tinggi, 0 untuk lainnya. Berapa rata-rata pengeluaran seseorang berdasarkan pendidikannya? Berarti tinggal kita substitusikan, tidak tamat SMU berarti D1 bernilai 0, D2 bernilai 0, sehingga kita dapatkan model Y sama dengan alpha 1 ditambah dengan beta X. Untuk yang tamat SMU berarti D1 bernilai 1 dan D2 bernilai 0, sehingga kita dapatkan modelnya Y sama dengan alpha 1 ditambah alpha 2 ditambah dengan beta X. Untuk yang tamat perguruan tinggi, maka D1 0, maka D2-nya itu sama dengan 1, sehingga kita dapatkan model Y sama dengan alpha 1 ditambah alpha 3 ditambah dengan beta X. Kalau dilihat secara geometris, pengeluaran untuk healthcare-nya yaitu sebagai berikut. Nah, ini ada contoh. Misalnya kita punya model Y sama dengan alpha 1 ditambah alpha 2D, D2 ditambah dengan alpha 3D3 ditambah beta X ditambah error, di mana Y di sini adalah gaji, X-nya itu adalah pengalaman per tahun, D2 itu bernilai 1 untuk dosen laki-laki, 0 untuk dosen perempuan, D3 adalah bernilai 1 untuk fakultas teknik, dan 0 untuk lainnya. Maka dari model kita dapatkan rata-rata gaji dosen perempuan yang mengajar di luar fakultas teknik. Dosen perempuan D2-nya bernilai 0, yang mengajar di luar fakultas teknik berarti D3-nya juga 0, sehingga kita dapatkan modelnya alpha 1 ditambah dengan beta X. Yang kedua, rata-rata gaji dosen laki-laki D2-nya yaitu 1, yang mengajar di luar fakultas teknik, D3-nya 0, sehingga kita dapatkan modelnya Y sama dengan alpha 1 ditambah dengan alpha 2 ditambah dengan beta X. Untuk rata-rata gaji dosen perempuan, D2-nya sama dengan 0, yang mengajar di fakultas teknik, D3-nya sama dengan 1, maka kita dapatkan model yaitu alpha 1 ditambah dengan alpha 3 ditambah dengan beta X. Sedangkan untuk kemungkinan terakhir yaitu rata-rata gaji dosen laki-laki, D2-nya sama dengan 1, yang mengajar di fakultas teknik, D3-nya juga 1, sehingga kita dapatkan model alpha 1 ditambah alpha 2 ditambah alpha 3 ditambah dengan beta X. Sehingga jika kita andaikan nilai modelnya Y untuk alpha 1 yaitu 7,43, alpha 2 0,207, D2 ditambah dengan alpha 3-nya 0,164 ditambah dengan betanya 1,226. Sehingga untuk pertanyaan, berapa rata-rata gaji dosen perempuan yang mengajar di luar fakultas teknik dengan pengalaman 1 tahun? Tinggal kita gunakan model yang kita dapat sebelumnya, yaitu alpha 1 ditambah dengan beta X. Alpha 1-nya yaitu 7,43 ditambah dengan betanya 1,226. X-nya itu pengalamannya di sini digunakan 1 tahun. Berarti 1, X-nya sama dengan 1, sehingga kita dapatkan rata-rata gaji dosen perempuan yang mengajar di luar fakultas teknik dengan pengalaman 1 tahun itu sebesar 8,656 juta. Begitupun dengan rata-rata gaji dosen laki-laki yang mengajar di luar fakultas teknik dengan pengalaman 1 tahun, tinggal kita substitusikan ke modelnya sehingga kita dapatkan rata-rata gajinya yaitu 8,863 juta. Begitupun seterusnya. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Selamat belajar dan semoga bisa dipahami. Sampai jumpa.